Gawat, makin panas. Inilah 3 berita Verdi Sambo terbaru. Berita pertama, Panglima peringatkan hakim. Verdi Sambo gugat hasil sidang etik ke PT UN. Awas, waspadai, hakim masuk angin. Berita kedua, Panglima bantai mafia. Audit Satgasus Merah Putih Polri segera. Berita ketiga, Rocky Gerung bongkar korupsi di kasus Sambo. Mohon disimak baik-baik agar tidak salah paham. Inilah berita pertama. Panglima waspadai hakim masuk angin. Verdi Sambo gugat hasil sidang etik ke PT UN. Langkah Verdi Sambo menggugat hasil sidang etik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai tak akan membuahkan hasil oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Meskipun demikian, dia meminta agar proses tersebut dipantau ketat. Bambang Rukminto menyatakan bahwa keputusan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Verdi Sambo sebenarnya sudah final. Meskipun demikian, dia meminta agar proses PT UN dikawal ketat karena berpotensi mengubah keputusan itu. Dengan proses sidang kode etik profesi sampai banding yang menyatakan harus dipecat, sebenarnya tidak ada celah untuk PT UN mengabulkan gugatan FS, kecuali hakim PT UN-nya masuk angin, kata Bambang saat dihubungi Jumat 23 September 2022. Meskipun demikian, peneliti dari Institute for Security and Strategy Studies ISESS menyatakan bahwa putusan PT UN tak akan berpengaruh pada proses pidana yang dijalani Sambo. Hal itu karena PT UN hanya berwenang mengadili soal administrasi tata usaha lembaga negara, tidak terkait dengan proses pidana di pengadilan umum. Dia pun mendesak agar Polri dan Kejaksaan Agung segera menyelesaikan berkas perkara Sambo. Pasalnya, masa penahanan Verdi Sambo saat ini akan segera habis. Problemnya adalah BAPFS masih belum lengkap atau masih dikembalikan jaksa kepada polisi. Apa kekurangan dari BAP itu juga perlu dikawal, kata dia. Polisi terakhir menyatakan memperpanjang masa penahanan Sambo pada 30 Agustus 2022. Mereka menyatakan penahanan Sambo diperpanjang selama 20 hari. Dia juga mewanti-wanti agar jaksa dan hakim yang menangani kasus ini untuk bersikap profesional. Jika jaksa dan hakim tidak profesional, menurut Bambang, maka Sambo akan terlepas dari jerat hukum maksimal. Jangan sampai jaksa bahkan hakim di pengadilan masuk angin, sehingga FS dituntut tidak maksimal dan hakim memvonis dengan hukuman minimal, kata dia. Bambang juga mewanti-wanti polisi agar tidak terjebak dalam skenario yang disiapkan Sambo lagi. Ia juga menjelaskan bahwa supaya membebaskan Sambo dari awal sudah terlihat. Persoalan FS menggunakan strategi mengulur waktu itu adalah hal biasa. Yang menjadi masalah adalah bila penyidik kepolisian terseret pada skenario itu. Upaya untuk membuat skenario bebas itu sudah sejak awal, kata dia. Makanya, kalau polisi tidak profesional dan kembali terseret dengan kasus skenario FS lagi, resikonya publik tidak akan percaya lagi kepada polisi. Bukan cuma menurunnya kepercayaan, tapi menghilangkan kepercayaan, tambahnya. Sebelumnya, KKEP menolak banding Verdi Sambo. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pelanggaran sudah tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum apapun setelah putusan banding ini, alias sudah final. Keputusan sidang banding bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada upaya hukum kepada yang bersangkutan, kata Dedi Prasetyo setelah putusan sidang banding di gedung TNCC Mabes Polri 19 September 2022. Akan tetapi, kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan ke PT UN. Berita kedua, bantai,
Mafia. Audit Satgasus Merah Putih Polri. Segera. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah terungkap lebih dari 2 bulan. Namun, hasil penyelidikan tak kunjung tuntas untuk segera disidik Kejaksaan Agung. Tampaknya, perkara seksual terus digiring untuk dijadikan sebagai motif pembunuhan dan terus dipaksakan untuk diterima publik. Padahal, selama proses penyelidikan berlangsung, terungkap pula berbagai dugaan kasus kejahatan sistematik skala besar, modus mafia, yang sangat tidak layak dilakukan aparat kepolisian sebagai dan pencegah dan pemberantas kejahatan. Aparat Satgasus bertindak sebaliknya, membunuh rakyat dengan sadis, dan terlibat pula dalam berbagai dugaan kasus kriminal sistemik modus mafia, yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, operasi sebar dana puluhan miliar oleh Sambo kepada sejumlah oknum pejabat negara dan lembaga atau komisi negara untuk merekayasa skenario palsu dan menutup kasus sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. 17 ayat 8. IPW menyampaikan bahwa guyuran dana Sambo juga mengalir ke DPR. Kedua, ibarat praktek geng mafia, pendukung Sambo di tubuh Polri masih terus melakukan perlawanan, baik untuk menolong Sambo dan juga mengamankan berbagai kepentingan, termasuk dana besar. Terjadi perang kepentingan di tubuh Polri. Ketiga, Komisioner Kompolnas membenarkan penemuan 900 miliar rupiah di rumah Sambo. Kadif Humas Polri membantah adanya bunker di rumah Sambo. Namun, Polri tidak membantah temuan sejumlah besar uang dalam penggeledahan rumah Sambo. Keempat, menurut pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, ada aliran dana 800 miliar sampai 1 triliun rupiah per bulan antara Sambo dan ajudan. Dana tersebut bisa saja mengalir hingga ke jauh ke oknum-oknum lembaga negara yang dapat tersandera mafia Sambo. Kelima, konsorsium 303 yang dipimpin Ferdi Sambo diduga kuat menjadi sebagai pelindung bandar judi. Kode angka 303 merujuk pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Keenam, PPATK mendeteksi dana 155 triliun rupiah dari judi online mengalir ke sejumlah kalangan, mulai dari polisi, ibu rumah tangga, hingga PNS. Ketujuh, dengan besarnya dana yang dikompilasi, terpantau adanya jejak Sambo yang mendukung seorang politisi tertentu. Belakangan sedikit redup untuk menjadi Capres 2024. Kedelapan, adanya hubungan antara Sambo, dana judi online sebesar 155 triliun rupiah milik konsorsium 303 dengan pengusaha RBT dan Yoga Susilo dalam kaitan pemberian dukungan kepada Capres 2024 tertentu. Kesembilan, diduga ada gratifikasi penggunaan private jet milik pengusaha RBT oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan kawan-kawan dalam perjalanan ke Jambi 11 Juli menemui keluarga Yosua. Karena yang terlibat dugaan pembunuhan sadis Yosua dan berbagai kasus lain yang terungkap di atas, serta adanya jajaran perwira tinggi terlibat rekayasa skenario palsu dan bahkan hingga melibatkan lembaga-lembaga dan sejumlah komisi negara, maka kejahatan seputar kasus Sambo dapat dikatakan sebagai ultimate crime against humanity and nation. Kasus Sambo yang melibatkan Satgasus dapat dikatakan sebagai kejahatan puncak terhadap kemanusiaan dan negara. Maka, penuntasan kasus-kasusnya pun bukan sekedar basa-basi dan retorika. Apalagi yang menyelidiki hanyalah diri atau lembaga sendiri, meskipun disebut tim sus Polri. Presiden, agar kasus pembunuhan Yosua diusut tuntas. Kata Jokowi, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Namun, kita belum pernah mendengar sikap Presiden khusus terkait penuntasan dugaan kasus kriminal sistemik berkategori mafia ini, yang dilajukan Satgasus, yang meliputi peredaran narkoba, pelindungan perjudian online dan offline,